action plan atau rencana aksi. Rencana aksi adalah rencana yang harus memang dibuat ya. Sebelum usaha harus membuat rencana aksi. Apa manfaatnya? Manfaatnya dari pembuatan rencana aksi adalah dapat mengetahui hal-hal yang akan dilakukan setelah pembuatan rencana usaha beserta jadwal waktu yang ditetapkan. Dengan membuat rencana aksi, nanti sudah dapat langsung mempersiapkan usaha sampai pada pelaksanaan usahanya. Artinya, usaha kalian nanti sudah dapat diwujudkan. Berikut rencana aksi ini ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama, ada persiapan produk atau jasa. Tahap kedua, ada persiapan kelengkapan produk. Tahap ketiga, ada persiapan kebutuhan usaha. Tahap keempat, ada kebutuhan pengelolaan usaha. Dari tahap pertama yaitu ada persiapan produk atau jasa. Dari rencana aksi ini ada 4 poin ya. Tentunya dari 4 poin ini harus mencapai sasaran, indikator keberhasilan, dan perkiraan waktu. Poin pertama yaitu dari tahap 1, uji coba pembuatan produk atau jasa. Sasarannya yaitu mendapatkan hasil produk sesuai harapan. Indikator keberhasilannya yaitu hasil produk sesuai yang dikehendaki. Perkiraan waktu di sini ditetapkan 1 minggu ya. Misalnya tanggal 2 sampai 9 Januari 2022. Poin kedua yaitu evaluasi produk. Sasarannya yaitu mengetahui kekurangan produk atau jasa yang akan dipasarkan. Indikator keberhasilannya yaitu memperoleh hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, di sini perkiraan waktunya di minggu kedua ya, yaitu tanggal 10 sampai 17 Januari 2022. Ketiga yaitu revisi atau perbaikan. Sasarannya yaitu memperbaiki kekurangan produk atau jasa. Indikator keberhasilannya yaitu produk sempurna sesuai harapan. Perkiraan waktunya di minggu ketiga yaitu di tanggal 18 sampai 25 Januari 2022. Poin keempat yang terakhir di tahap 1 ini yaitu finalisasi produk dan penentuan komposisi bahan baku. Sasarannya apa? Mendapatkan prototipe akhir dan pencatatan komposisi bahan sesuai ukuran. Indikator keberhasilannya apa? Prototipe siap diproduksi dengan komposisi bahan sudah terstandar. Artinya di sini bentuk akhir yang sudah diperbaiki ya. Di sini perkiraan waktunya di minggu keempat ya. Jadi produk tersebut ini sudah direvisi ya. Sekitaran tanggal 26 Januari sampai 3 Februari 2022. Tahap kedua yaitu persiapan kelengkapan produk. Di sini ada 4 poin juga ya, sama seperti tahap 1. Poin pertama yaitu menentukan merek dagang. Sasarannya menentukan merek dagang yang tepat dan belum dipatenkan oleh pihak lain. Indikator keberhasilannya merek mudah diingat, cocok, dan menarik. Perkiraan waktunya ini di 3 hari ya, 4 sampai 7 Februari 2022. Poin kedua, mendesain logo. Sasarannya mendapatkan desain logo yang tepat dan menarik.
Indikator keberhasilannya, logo tepat dan menarik. Perkiraan waktunya 3 hari juga di sini. Jadi berbarengan ya dengan menentukan merek dagang. Jadi 4 sampai 7 Februari 2022. 3. Membuat tagline usaha. Sasarannya menentukan tagline yang mudah diingat untuk menjelaskan produk dan merek. Tagline mampu memberikan, nah ini indikatornya ya, tagline mampu memberikan gambaran jelas pada merek. Ini sama juga ya, 3 hari di sini 4 sampai 7 Februari 2022. Sama ya, jadi ketiga poin ini sama. Di poin keempat, di sini terakhir membuat contoh kemasan. Sasarannya di sini mendapatkan desain kemasan yang menarik konsumen, mencari bahan kemasan yang sesuai standar, penghitungan biaya kemasan sesuai perkiraan, membuat contoh kemasan. Nah, itu sasarannya ya. Indikatornya, desain kemasan yang menarik konsumen, kecocokan penggunaan bahan kemasan, biaya kemasan sesuai dengan perkiraan. Kemasan cocok setelah diuji coba pada produk atau jasa. Nah, di sini membutuhkan waktu 10 hari ya, berarti terhitung dari 4 sampai 14 Februari 2022. Tahap ketiga, persiapan kebutuhan usaha. Di tahap ketiga ini ada 8 poin ya. Yang pertama, mendapatkan supplier dan lokasi produksi. Sasarannya mencari supplier barang dan lokasi yang tepat untuk produksi. Indikator keberhasilannya mendapatkan supplier yang berkualitas dengan harga bersaing dan lokasi produksi yang tepat. Di sini membutuhkan waktu 1 minggu ya, jadi terhitung tanggal 15 sampai 22 Februari 2022. Poin kedua, mendapatkan lokasi penjualan. Sasarannya mencari lokasi yang tepat untuk menjual produk atau jasa usaha. Indikator keberhasilannya yaitu mendapatkan lokasi penjualan yang strategis dan mudah dijangkau. Perkiraan waktunya 10 hari ya. Di sini 15 sampai 25 Februari 2022. 3. Membuat gambaran layout lokasi produk. Sasarannya mendapatkan layout lokasi untuk produksi dan penjualan guna memudahkan peletakan peralatan usaha. Indikator keberhasilannya yaitu mendapatkan layout dengan kesesuaian penghitungan ukuran ruang dan peralatan yang digunakan. Ini diperkirakan waktu 3 harinya, 25 sampai 28 Februari 2022. 4. Mendapatkan informasi perizinan usaha. Sasarannya mencari informasi perizinan yang dibutuhkan untuk usaha, meliputi persyaratan, ketentuan, dan biayanya. Mendapatkan informasi. Nah, ini indikator keberhasilannya mendapatkan informasi perizinan secara lengkap. Di sini perkiraan waktunya 3 hari, 1 sampai 4 Maret 2022. 5. Membuat catatan dan mencari informasi kebutuhan peralatan menurut ukuran, jumlah, dan merek. Sasarannya yaitu memperoleh catatan kebutuhan peralatan beserta ukuran, jumlah, dan merek dagang. Indikator keberhasilannya yaitu memperoleh catatan kebutuhan peralatan usaha yang terukur dan tidak lebih ataupun kurang. 3 hari ya, ini perkiraan waktunya 3 hari, 4 sampai 7 Maret 2022. 6. Membuat catatan kebutuhan fasilitas seperti listrik, parkir, internet, dan lainnya.
Sasarannya memperoleh catatan kebutuhan fasilitas sesuai kebutuhan. Indikator keberhasilannya yaitu memperoleh catatan kebutuhan fasilitas usaha yang terukur dan tidak lebih ataupun kurang. Di sini perkiraan waktunya 3 hari ya, 4 sampai 7 Maret. Jadi sama ya dengan poin kelima yang membuat catatan dan mencari informasi kebutuhan peralatan menurut ukuran, jumlah, dan merek. 7. Menghitung kebutuhan modal berdasarkan penghitungan kebutuhan usaha. Sasarannya yaitu memperoleh total penghitungan kebutuhan modal sesuai kebutuhan usaha. Indikator keberhasilannya yaitu memperoleh catatan perhitungan kebutuhan modal yang terukur dan tidak lebih ataupun kurang. Perkiraan waktunya ini 3 hari ya, 4 sampai 7 Maret 2022 sama ya. Di poin 5 sama 6. Poin 8 yaitu menghitung kebutuhan tenaga kerja, membuat struktur organisasi dan catatan tugas. Sasarannya yaitu memperoleh total penghitungan kebutuhan jumlah tenaga kerja, struktur organisasi, dan deskripsi tugas yang jelas. Indikatornya yaitu memperoleh catatan penghitungan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Perkiraan waktu di sini sama ya, 3 hari, 4 sampai 7 Maret 2022. Tahap keempat terakhir ya, ini kebutuhan pengelolaan usaha. Tahap keempat di sini terdapat 6 poin ya. 6 poin di sini. 1. Menghitung harga pokok produksi, total biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap produksi dibagi dengan hasil produksi. Sasarannya yaitu memperoleh penghitungan harga pokok produksi yang akurat untuk tiap produk jasa yang dijual. Indikator keberhasilannya, HPP dihitung berdasarkan hasil survei harga bahan baku di pasaran dan tidak lebih tinggi dari harga jual produk sejenis di pasaran. Perkiraan waktunya di sini 3 hari ya, 6 sampai 9 Maret, 3 hari. Berarti ngambil dari poin 8 di sini 4 sampai 7 Maret, berarti sama juga di sini berkesinambungan dari poin 8 ya. 6 sampai 9 Maret 2022. Poin kedua yaitu penentuan harga jual. Sasarannya yaitu menentukan harga jual yang bisa bersaing dengan usaha sejenis. Indikator keberhasilannya yaitu harga jual produk yang paling kompetitif. Kompetitif di sini berarti yang harus sesuai, tidak begitu jauh, tidak begitu dekat ya. Jadi standar. Perkiraan waktunya 3 hari, 6 sampai 9 Maret 2022, sama dengan poin 1. Poin ketiga yaitu pembuatan sistem produksi. Sasarannya yaitu membuat sistem produksi yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Indikator keberhasilannya yaitu sistem produksi efisien dan hasilnya maksimal. Perkiraannya waktunya ini sama juga ya, 6 sampai 9 Maret 2022. Poin keempat yaitu pembuatan sistem penjualan dan operasional. Kalau tadi produksi, sekarang penjualannya ya. Jadi sasarannya itu membuat sistem penjualan dan operasional yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Indikator keberhasilannya yaitu sistem penjualan dan operasional efisien serta hasilnya maksimal. Perkiraan waktunya sama ya, 6 sampai 9 Maret 2022. Poin kelima yaitu membuat rencana pemasaran. Sasarannya yaitu membuat rencana pemasaran yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Indikator keberhasilannya yaitu rencana pemasaran realistis
tepat sasaran dan dapat mencapai target yang diinginkan. Perkiraan waktunya sama ya, dari poin 1 sampai poin 5, yaitu 6 sampai 9 Maret 2022. Terakhir, 6. Penggunaan teknologi digital. Sasarannya yaitu membuat penggunaan teknologi digital seperti Instagram untuk penjualan, blog toko online, dan membuka toko online di marketplace. Indikator keberhasilannya di sini akun Instagram untuk penjualan, blog toko online, dan juga toko online di marketplace sudah dapat diisi foto produk dan siap bertransaksi jual beli. Itu berarti sudah dipublikasikan ya di situ. Sudah nantinya bisa terlihat oleh orang banyak. Perkiraan waktunya ini 1 minggu ya, dimulai dari 10 sampai 17 Maret 2022.